Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hari ini tadi saya coba siapkan materi kajian dalam bentuk kopian, sayangnya masih dalam jumlah yang terbatas. Insya Allah untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan coba untuk kopi lebih banyak lagi. Hari ini saya hanya siapkan 50 paket ya. Mudah-mudahan besok kita siapkan 100 atau 200 insya Allah. Di kesempatan kali ini jamaah sekalian, kajian Madarijus Salikin akan memasuki judul yang baru insya Allah. Judul dengan judul yaitu As-Sima'. Kalau sering dengar anak-anak tahfiz, mereka sering mengatakan simak, simakan Al-Quran, simak. Dalam bahasa sehari-hari kita tidak menyebut simak, tapi menyimak. Tadi kamu menyimak enggak? Baik. Dalam pengertian bahasa, simak artinya adalah mendengar. Simak artinya adalah mendengar. Coba Anda perhatikan ayat kedua dalam surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari cairan yang bercampur. Cairan laki-laki bercampur dengan cairan perempuan. Tujuan Allah untuk menciptakan manusia, nabtalihi, untuk diuji. Karena Anda akan diuji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Anda kebebasan memilih. Kebebasan memilih. Kebebasan memilih ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang menyimpang dalam hal ini adalah keyakinan Jabariyah. Ideologi Jabariyah berpandangan manusia tidak punya kebebasan memilih. Jadi apapun pilihan manusia itu adalah pilihan Allah untuknya. Manusia enggak punya kehendak, manusia tidak punya kebebasan memilih. Ini hak, ini ideologi Jabariyah. Nah, adapun keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa manusia diberikan oleh Allah kehendak. Atas dasar kehendak itu manusia diberikan oleh Allah kebebasan memilih. Nah, kebebasan memilih inilah nabtalihi yang menjadi ujian Anda dari Allah Azza wa Jalla. Apakah kebebasan memilih ini Anda gunakan untuk pilihan yang tepat atau Anda gunakan untuk pilihan yang salah? Dulu setelah Allah selesai menciptakan Adam alaihi salam,
Allah berikan perintah, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat-malaikat mengambil pilihan yang tepat, tetapi iblis mengambil pilihan yang salah. Sangat mampu Allah mengendalikan iblis 100%. Tetapi jamaah sekalian, Allah telah menetapkan kehidupan ini sebagai ujian, maka Allah berikan manusia dan jin kebebasan memilih agar kebebasan ini menjadi tanggung jawab dan ujian. Ujung ayat kedua dalam surat Al-Insan itu, nabatalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami menguji manusia, maka kami jadikan manusia bisa mendengar dan bisa melihat. Renungkan ayat ini baik-baik. Nabatalihi, kami akan menguji manusia, faja'alnahu sami'an basira, maka kami menjadikannya melihat, mendengar dan melihat. Kalau Anda melihat ayat ini, Anda akan dapat simpulkan bahwa ujian Allah untuk setiap orang adalah pendengarannya dan penglihatannya. Apapun yang Anda dengar, ujian untuk Anda. Dan apapun yang Anda lihat, ujian untuk Anda. Dengan telinga ini Anda dengarkan pujian-pujian, atau Anda dengarkan celaan-celaan. Pendengaran Anda ini memang tujuan Allah untuk diuji. Dengan pendengaran ini Anda dengarkan berita-berita yang menakutkan, hati-hati, waspada, awas. Kita pun kadang-kadang merasa takut, tapi jangan lupa pendengaran Anda memang ujian dari Allah. Kadang-kadang dengan pendengaran ini kita menangkap atau mendapatkan informasi yang mengadu domba. Mengadu domba. Oh, jangan lupa pendengaran ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ujian yang kedua adalah basira. Allah uji Anda dengan pandangan Anda. Anda lihat rumah tetangga renovasi tambah bagus, ujian bagi Anda. Teman satu letting Anda di kantor, tiba-tiba kendaraannya bagus dan Anda masih menggunakan kendaraan tahun 90. Ujian bagi Anda itu. Atau misalnya Anda lihat lawan jenis. Wow, itu ujian sekali. Soal lawan jenis bukan soal usia, tapi soal mata. Usia berapapun, kalau dia punya mata, berarti lawan jenis adalah ujian. Jadi renungkan ayat ini baik-baik. Kami menciptakan manusia dari cairan yang bercampur, karena kami akan mengujinya. Maka kami memberikannya pendengaran dan penglihatan. Karena pendengaran Anda, penglihatan Anda, tujuan Allah dengan pendengaran dan penglihatan ini adalah untuk ujian. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin Anda masih ingat, saya entah di sini atau di tempat lain, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, beliau menyebutkan pada ayat kedua surat Al-Insan, antara pendengaran dan penglihatan, mana yang lebih dulu disebut oleh Allah? Pendengaran. Karena pendengaran indera kita yang paling kuat. Maksudnya, dengan pendengaran Anda bisa belajar. Tetapi tanpa pendengaran, hanya dengan mata saja Anda nggak bisa belajar. Mohon maaf kalau terlalu kasar. Orang-orang yang nggak mendengar namanya tuna rungu. Orang-orang nggak melihat namanya tuna netra. Di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan ulama, banyak sekali yang tuna netra. Tapi tidak ada yang tuna rungu.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di akhir hayatnya juga tunanetra. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jelang usia tua juga beliau tunanetra. Jadi kata Ibnu Qayyim, cukup banyak ulama-ulama dan wali-wali Allah dari kalangan tunanetra, tetapi tidak ada ulama dan tidak ada wali-wali Allah dari kalangan tunarungu. Kenapa demikian? Karena dengan pendengaran, walaupun tunanetra, Anda bisa belajar. Anda bisa mendengarkan nasihat. Tetapi dengan penglihatan namun tunarungu Anda nggak bisa belajar. Maka ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tunarungu lebih berbahaya daripada tunanetra. Kenapa? Seorang yang tunarungu dengan mata ia melihat semua keinginan. Dia melihat semua fitnah. Sayangnya dengan telinga tidak masuk nasihat. Maka apa yang dia lihat menjadi bahaya. Berbeda dengan orang-orang yang tunanetra. Mereka tidak punya mata untuk menemukan fitnah-fitnah ini, sementara mereka punya telinga untuk mendapatkan sebanyak mungkin nasihat. Sehingga orang-orang yang tunarungu lebih berbahaya daripada orang-orang yang tunanetra. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi dalam ayat tadi Allah dahulukan sami'an, pendengaran, baru basiran, penglihatan, karena pendengaran adalah indera terkuat kita. Indera terkuat artinya Anda bisa belajar dengan pendengaran tanpa penglihatan, tapi Anda tidak bisa belajar dengan penglihatan tanpa pendengaran. Bagaimana dengan berbicara? Dengan pendengaran Anda bisa berbicara, dengan mata, dengan tunanetra Anda bisa berbicara. Tetapi seorang yang tunarungu dipastikan tidak bisa berbicara. Maka Allah dahulukan tadi sami'an karena pendengaran kita lebih kuat. Dengan mendengar Anda bisa berbicara, tetapi tanpa mendengar Anda nggak bisa berbicara. Nomor dua, dengan mendengar Anda bisa belajar mungkin juga seutuh mungkin. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Di bagian akhir surat Al-Baqarah, salah satu ikrar kesetiaan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Anda mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na, kami mendengar. Nah, ini mendengar lagi. Pendengaran ini ujian Allah. Lalu kesetiaan Anda kepada Allah adalah sami'na wa ata'na. Nanti akan kita lihat sami'na yang berlanjut menjadi ata'na ini simak seperti apa. Nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa simak alias mendengar bukan sekedar aktivitas telinga untuk menangkap suara. Tetapi proses hati mendengar, proses akal memahami, lalu proses jiwa untuk memberikan respon. Itulah pendengaran itu. Pendengaran itu proses akal untuk berpikir, kemudian proses hati untuk memberikan respon. Anda nggak bisa berpikir sesuatu yang belum terdengar. Karena dengan mendengar Anda bisa berpikir. Dan hati ini pun tidak bisa merespon apa-apa yang belum pernah Anda dengar. Tapi ketika Anda sudah mendengar, maka hati Anda akan memberikan respon. Baik jemaah sekalian, saya berbicara tentang akal dulu. Akal satu-satunya komunikasi Allah dengan manusia. Allah tidak komunikasi dengan mata kita, dengan telinga kita, tapi Allah komunikasi dengan akal kita. Jadi akal itu sesuatu yang sangat agung dalam Islam. Makanya banyak ulama-ulama ketika mereka menulis tentang akhlak, bab yang pertama dibahas adalah bab akal. Misalnya Imam Ibnu Hibban rahimahullah ketika beliau menulis Raudatul Uqala, bab pertama beliau bahas adalah akal.
Atau misalnya kitab Adabuddin wad Dunya ditulis oleh Imam Al-Mawardi rahmatullah alaihim, bab pertama beliau adalah bab akal. Karena akal ini sesuatu yang sangat agung. Karena akal ini makanya Anda wajib salat. Perhatikan anak kecil, perhatikan orang-orang yang hilang kesadaran, akal mereka lemah atau akal mereka nggak berfungsi. Sehingga nggak ada kewajiban untuk mereka. Tapi alhamdulillah akal Anda berfungsi, fungsinya pun luar biasa, maka kewajiban-kewajiban ini menjadi tanggung jawab Anda. Dengan demikian akal ini sangat agung. Cuma mudah-mudahan Anda masih ingat, akal dalam bahasa Al-Quran fungsinya ada 4. Pertama, mengenali kebenaran, lalu mencintai kebenaran. Nomor 3 dan nomor 4, mengenali keburukan, lalu membenci keburukan. Inilah 4 fungsi dari akal. Mengenali kebaikan, tapi itu nggak cukup. Dan mencintai kebaikan. Betapapun Anda mengenali kebaikan, kalau Anda tidak mencintai kebaikan, Anda tidak akan menjadi baik. Betapapun Anda mengenali keburukan, tapi kalau Anda nggak benci keburukan, Anda nggak akan melepaskan keburukan. Jadi Anda perlu mengenal, inilah akal, dan hati Anda perlu memberikan respon. Respon hati, cinta atau benci. Akal mengenalkan kebaikan, seharusnya hati memberikan respon cinta. Akal mengenalkan keburukan, dan hati memberikan respon benci. Masalahnya jamaah sekalian, untuk akal menemukan baik dan buruk, dibutuhkan sarana. Sarana ini adalah pendengaran. Jadi dari pendengaran ini masuklah informasi ke akal. Lalu akal mengenal, oh ini baik, ini buruk. Lalu kemudian hati memberikan respon. Yang baik dicintai, akhirnya dijalankan. Yang buruk dibenci, akhirnya ditinggalkan. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ayat 108 dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, "Wattaqullaha wasma'u." Perhatikan, Allah sebutkan 2 perintah secara bersamaan. Allah sebutkan 2 perintah secara bersamaan karena dua-duanya tidak bisa dipisah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasma'u, dan dengarlah oleh kalian kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu satu kebaikan yang harus dicintai. Kadang-kadang kebenaran itu sebuah keburukan yang harus dibenci. Jadi kebenaran itu memberikan Anda 2 hal ini. Kebenaran memberikan Anda kebaikan agar Anda cintai. Kebenaran ini juga menjelaskan kepada Anda keburukan agar Anda membenci. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan la ya'qilun, la yatafakkarun. Mereka enggak berakal. Enggak berakal padahal mereka pintar. Salah satu penyesalan ahlun nar karena akal. Ya, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, dalam surat Al-Mulk. Seandainya nasma'u, kita mendengar, au na'qilu, atau kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak berada di dalam azab. Jadi kami di azab ini karena enggak mendengar, kami dalam azab ini karena enggak berakal. Semua ayat Al-Quran tentang tidak berakal, maksudnya karena akal tidak menjalankan fungsi utama, yaitu 4 perkara ini. Jadi walaupun dengan akal Anda pintar mengelola bisnis,
Tapi akal itu tidak membuat Anda kenal kebaikan dan keburukan. Akal Anda ini tidak menjalankan fungsi utama. Sesuatu yang nggak menjalankan fungsi utama, adanya dianggap tidak ada. Adanya dianggap tidak ada. Seseorang dengan akal menyelesaikan pendidikan sampai strata 3. Sayangnya akal itu nggak membuatnya mengenali baik dan buruk. Artinya, walau dengan akal dia punya gelar akademis yang bagus, sayangnya akal ini tidak menjalankan fungsi utama. Maka adanya akal dianggap tidak ada. Ini sama dengan tangan ini. Sama dengan tangan ini. Fungsi utama tangan adalah menggenggam. Sekiranya tangan saya bisa melambai, tapi tidak bisa menggenggam, Anda mengatakan tangan ini kok kayak nggak ada. Padahal ada. Kenapa nggak ada? Dianggap nggak ada. Karena dia nggak bisa menjalankan fungsi utama. Mata Anda bisa berkedip, tapi itu bukan fungsi utama. Fungsi utama mata adalah untuk melihat. Maka meski mata Anda bisa berkedip, sayangnya nggak bisa melihat, yaitu fungsi utama, maka dikatakan adanya mata ini seolah-olah nggak ada. Padahal ada mata, tapi seolah-olah nggak ada, karena fungsi utamanya tidak jalan. Begitu juga dengan akal jamaah sekalian. Ya, begitu juga dengan akal. Walaupun akal ini membuat seseorang pintar, membuat seorang berpendidikan tinggi, tapi kalau dengan akal tidak kenal baik dan buruk, ini akal yang kehilangan fungsi utama. Maka adanya akal ini seolah-olah tidak ada. Tadi dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu, ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai kata kami mendengar. Memang selama di dunia kalian nggak mendengar? Ya mereka mendengar, tapi bukan mendengar yang seharusnya. Misalnya dia mendengarkan musik, misalnya dia mendengarkan obrolan kesana kemari, tapi kebenaran dia nggak dengar. Padahal fungsi utamanya pendengaran ini adalah untuk kebenaran. Maka pendengaran yang tidak digunakan untuk fungsi utama, ini pendengaran adanya dianggap nggak ada. Ini pendengaran percuma karena dia tidak menjalankan fungsi utama. Baik, Al-Maidah ayat 108, Allah berikan dua perintah bersamaan karena keduanya tidak pisah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarlah kalian kebenaran. Karena Anda nggak mungkin mendapatkan ketakwaan kalau Anda nggak banyak mendengarkan ketakwaan itu. Dengarkan dulu nasihat, dengarkan dulu kajian, dengarkan dulu Al-Quran, dengarkan dulu hadis. Setelah mendengar, benar-benar menjalankan fungsi utama, maka Anda akan dapatkan ketakwaan. Masih dalam Al-Maidah ayat 83, di makalah saya tidak buat. Allah berfirman, "Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq." Ayat ini tentang Raja Najasyi dan sejumlah pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Ketika kaum muhajirin yang diutus Nabi untuk perlindungan jiwa ke negeri Ethiopia, mereka bertemu dengan Raja Ethiopia. Raja di Ethiopia digelari dengan Najis. Itu gelar raja. Kalau di Mesir gelar raja dinamakan dengan, kalau Anda lihat, raja di zaman Musa dinamakan Fir'aun. Tapi raja di zaman Nabi Yusuf dinamakan Malik. Apa perbedaan Raja Malik dan Raja Fir'aun? Kalau raja digelari Fir'aun berarti itu Akamsi.
atau Akamsi, penduduk asli, anak kampung sini. Tapi kalau raja di Mesir dinamakan, digelar Malik, itu berarti raja dari kalangan pendatang. Al-Quran ini punya bahasa teliti sekali. Tidak mungkin Al-Quran mengatakan raja asli dinamakan Malik. Oh, itu salah. Karena raja asli kalau di Mesir, penduduk asli jadi raja, itu dinamakan Fir'aun. Tapi kalau yang menjadi raja adalah pendatang, itu bahasa Mesir aslinya, kunonya dinamakan dengan Malik. Nah, kalau di Indonesia, presidennya presiden. Kabupatennya bupati. Mau bupati pendatang atau bukan pendatang, bupati saja. Nah, kalau di Mesir tidak. Dan perhatikan ketika Al-Quran berbicara raja-raja Mesir, bagaimana Al-Quran memberikan istilah yang sangat teliti. Baik, rombongan hijrah ini sampai di Ethiopia, bertemu dengan raja Ethiopia yang digelari dengan Najasyi. Terjadilah dialog, karena ternyata bersamaan dengan sampainya kaum muhajirin, adu domba dari kalangan orang Mekah, musyrikin Mekah sudah sampai duluan. Yaitu Amr bin As. Saat itu belum masuk Islam. Amr bin As mengatakan, wahai Raja Najasyi, ini orang-orang yang datang dengan agama baru. Agama baru mereka juga mencela agama Anda. Agama baru mereka juga tidak meyakini Yesus Anda itu Tuhan. Nah, ini dalam rangka mengadu domba. Tapi Raja Najasyi seorang raja yang sangat bijaksana. Raja Najasyi mengatakan, bacakan ayat Al-Quran kalian tentang agamaku. Akhirnya pimpinan muhajirin yaitu Ja'far, beliau membacakan ayat dalam surat Maryam. Wadhkur fil kitab Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين, sampai agak panjang. Ini Raja Najasyi mendengarkan ayat-ayat tadi bercerita tentang Maryam, tentang Isa, tidak sadar air matanya meleleh. Oh, ini air mata pengakuan terhadap kebenaran. Maka air mata inilah yang dikisahkan oleh Allah pada ayat 83 dalam surat Al-Maidah. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Ketika mereka telah dengarkan wahyu yang diturunkan kepada sang Rasul, engkau melihat bagaimana mata mereka banjir dengan air mata. Bukan menetes, tetapi banjir. Karena Allah mengatakan tafidu. Tafidu itu artinya deras. Mimma arafu minal haq. Karena jiwa mereka mengakui kebenaran di setiap ayat-ayat tadi. Ini tentang seorang raja yang mu'allaf. Atau bahkan saat itu beliau belum mu'allaf. Tapi ketika ayat-ayat ini diperdengarkan, akalnya faham, hatinya memberikan respon. Akalnya mengakui kebenaran, hatinya memberikan respon. Apa respon hati? Inilah air mata yang enggak cuma mengalir, tapi bagaimana air mata ini deres. Nah, jadi air mata itu mengalir, bahkan sangat deras. Ini adalah respon hati. Karena apa yang didengar? Baik, jadi oleh sebab itu, penulis berkata, simak merupakan salah satu dasar akal dan pondasi keimanan. Simak adalah asasul akli. Ya, jadi mendengar ini adalah asas dari akal untuk berpikir. Akal nggak bisa berpikir kalau nggak dengar apa-apa.
Maka tadi saya katakan banyak ulama-ulama yang tunanetra, tapi tidak ada yang tunarungu. Sebab dengan pendengaran, seseorang bisa belajar bahkan sempurna. Nomor dua, akal ini adalah fondasi keimanan. Betul, kenapa? Karena dengan akal inilah orang-orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Dengan pendengaran inilah orang-orang mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi mendengar ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Maka beliau mengatakan mendengar adalah untuk memahami makna. Pemahaman terhadap makna ini menghasilkan gerak hati. Gerak hati bisa jadi gerak hati itu adalah untuk mencintai atau membenci, untuk menolak atau menerima. Itulah gerak hati. Kadang-kadang apa yang didengar, hati memberikan cinta. Tapi terkadang apa yang didengar, hati memberikan benci. Kadang-kadang apa yang terdengar, hati menerima. Kadang-kadang apa yang terdengar, hati menolak. Tetapi hati memberikan respon cinta dan benci, respon menerima atau menolak ketika akal sudah faham. Dengan mendengar akal faham, dengan akal faham, maka hati akan merespon cinta atau benci, menerima atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyebutkan atau beliau punya satu buku khusus namanya Qaidah fil Mahabbah. Kaidah penting tentang cinta. Beliau menyebutkan kurang lebih sebanyak 7 kaidah cinta yang sangat penting. Saya hanya ambil 2 saja. Mungkin Anda masih ingat ini kita kaji mungkin hampir 10 tahun lalu. Ya, sewaktu kita masih ngaji Fathul Majid. Nah, kaidah cinta yang pertama, bahwa cinta ini adalah fondasi dari ibadah dan tauhid. Gak ada cinta, gak ada tauhid. Gak ada cinta, gak ada ibadah. Di makalah tidak ada. Ini tambahan saja. Kemudian kaidah yang kedua ini yang ingin saya garis bawahi. Bahwa cinta adalah asas dari segala kehendak. Jadi tidak ada kehendak kalau tidak ada cinta. Apa yang Anda cintai berarti Anda berkehendak. Anda cinta es cendol? Kalau Anda cinta es cendol maka Anda berkehendak. Ya, Anda cinta kopi misalnya, berarti Anda mau. Jadi ingin Anda mau, Anda kehendak Anda ini tumbuhnya dari cinta. Dan cinta ini adalah respon hati terhadap sesuatu. Baik, selanjutnya di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 tingkatan orang dalam mendengar. Ada 3 tipe orang dalam mendengar. Yang pertama, ada orang yang mendengar dengan telinga. Orang yang mendengar telinga hanya mendapatkan suara saja. Hanya mendapatkan suara saja. Misalnya Anda ikuti atau Anda dengarkan orang yang sedang perlombaan musabaqah tilawatil Quran. Ya, datanglah kori-kori dengan suara yang memang luar biasa sekali. Tapi apa yang Anda dengar? Yang Anda dengar cuma suaranya. Kalau Anda mendengar suara, ini hanya menunjukkan Anda punya telinga. Kalau yang Anda dengarkan hanya suaranya saja, ini hanya menandakan bahwa Anda memiliki telinga. Kalau mendengar dengan suara hanya menandakan telinga, apa bedanya dengan hewan? Mohon maaf. Hewan itu pun mendengar suara. Cuman hewan tidak memahami kata. Kalau Anda lihat Al-Baqarah ayat 170, 171, ayat 170 tentang orang-orang yang taklid buta. Ayat 171 gambaran Allah tentang orang-orang yang taklid buta. Allah berfirman tentang orang-orang yang taklid, taklidnya pun buta.
Kata Allah, mathaluhum kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Summun bukmun umyun. Perumpamaan orang-orang yang taklid buta seperti kambing dipanggil-panggil oleh penggembala. Penggembala mengatakan, cepat pulang, matahari mau tenggelam. Cepat pulang, sebentar lagi gelap. Ayo cepat pulang, sebentar lagi hujan. Berapa suku kata pun diteriakkan oleh penggembala, kambing hanya mendengar suara dan tidak memahami kata. Kambing hanya mendengar suara dan tidak memahami kata. Kenapa? Ya kambing. Lalu Allah mengatakan, orang-orang yang taklid buta persis seperti kambing ini. Mereka mendengar, tapi tidak mendengarkan makna. Mereka hanya mendengarkan suara saja. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, waspada dengan tipe pendengaran yang pertama ini. Kalau pendengaran Anda hanya menangkap suara, itu menandakan Anda punya telinga dan tidak menandakan selain dari itu. Masalahnya ayat 171 surat Al-Baqarah, yang mendengar suara dan tidak memahami kata-kata Allah kambing. Kambing kata Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, sedikit banyak kita kambing juga. Enggak usah tersinggung juga. Masa kambing bilang saya singa, kan enggak mungkin. Masalahnya saya sholat di belakang seorang imam, saya cuma dengar suara aja. Apa ayat yang dibaca maksudnya saya nggak paham. Banter-banternya saya paham Fatihah. Begitu imam baca surat A, ngangguk-ngangguk saya, tapi untuk suara bukan untuk makna. Hati-hati jamaah sekalian yang saya hormati. Orang-orang yang taklid buta bagaikan kambing kata Allah, hanya mendengarkan suara dan tidak memahami kata. Nah, ini jenis pendengaran yang pertama. Setiap orang yang mendengar hanya menangkap suara, berarti menandakan dia punya telinga. Lebih dari itu nggak ada manfaat. Baik. Lalu mendengar yang kedua adalah mereka yang mendengar dengan iman, ilmu, dan akal. Ada orang yang mendengar dengan imannya sehingga mereka menerima. Ada orang yang mendengar dengan ilmu dan akal, akhirnya mereka faham. Nah, jadi kalau yang pertama cuma modal telinga saja. Kalau yang kedua mereka mendengar dengan akal, mereka mendengar dengan hati. Pendengaran yang kedua ini tidak berhenti pada suara, tetapi memahami makna dan mengambil pelajaran. Fahami maknanya dan ambil pelajaran. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa yang Anda fahami ini sesuai dengan 4 hal. Pertama, apa yang Anda fahami sesuai dengan kesiapan hati. Nomor 2, apa yang Anda fahami sesuai dengan kekuatan iman. Kadang-kadang seseorang bicara baik-baik saja, tapi karena hati Anda lagi baper, bicara baik ini tafsirnya kemana-mana. Betul tidak? Misalnya ada seorang mengatakan, hendaknya kita berinfak, bersedekah, tapi Anda yang baper mengatakan ini pasti nyinggung. Gak ada tujuan orang nyinggung. Tapi karena hati Anda sedang tidak baik-baik saja, maka sebaik-baiknya pesan menjadi tidak baik-baik juga. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kualitas pendengaran Anda ini ditentukan dengan situasi hati. Biasakan mendengar dengan hati yang bersih, agar yang Anda dengarkan itu menjadi pelajaran. Kalau dengar dengan hati yang rusak, yang Anda dengar ini semuanya nanti nggak bagus. Nah, nomor 2 yang sangat mempengaruhi kualitas pendengaran adalah iman. Ya, orang yang memiliki keimanan, kualitas pendengaran mereka beda dengan mereka yang nggak punya keimanan.
Misalnya orang-orang beriman mendengarkan aqimus shalah, orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi coba munafik yang dengarkan sami'na wa ata'na. Mereka bilang tambah kaya juga tidak. Ngapain sholat harta nggak nambah? Berarti kan betapa respon ini sangat buruk karena iman yang telah tercemari dengan kemunafikan. Jadi dengan demikian, kualitas pendengaran Anda ditentukan dengan hati yang bersih. Nomor 2 ditentukan dengan keimanan yang baik. Nomor 2, nomor 3 yang juga mempengaruhi kualitas pendengaran kata Ibnu Qayyim adalah tentang keluasan ilmu. Dengan ilmu yang sempit, saya hanya memahami kata saja. Sehingga untuk menjelaskan kata ini saya nggak bisa kemana-mana. Karena ilmu saya sangat sempit. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim apa artinya? Oh, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah sayangi kita, Allah cintai kita. Cuman segitu ya, cuman segitu. Tapi coba suruh Ibnu Qayyim bicara tentang Ar-Rahmanir Rahim. Mungkin dia butuh 500 halaman. Kenapa? Karena kualitas pendengaran ditentukan oleh keluasan ilmu. Ketika ilmu saya sempit, maka apa yang saya pahami ini sempit juga. Tapi ketika misalnya saya punya keluasan ilmu, maka apa yang saya dengar ini akan memiliki jabaran yang sangat luas. Hal keempat mempengaruhi kualitas pendengaran adalah kemampuan akal. Karena kadang-kadang ada akal yang sangat cerdas dan ada akal yang sekedar cerdas. Nah, ambil contoh ini sering saya kasih contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Rata-rata sahabat berpikir Rasulullah diperintah bertasbih, bertahmid dan istighfar. Kenapa? Mereka tidak memiliki ketajaman akal. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagi Abu Bakar ayat ini memerintah Nabi agar bertasbih, tahmid dan istighfar. Ini 3 hal ini persis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Saya cuma contoh, belum selesai. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayat ini persis dengan doa kafaratul majlis. Artinya ayat ini turun menandakan bentaran lagi Rasulullah akan wafat. Jadi Abu Bakar memahami sangat dalam, tetapi sahabat memahami hanya secara harfiah saja. Ada apa ini? Jawabannya, Abu Bakar memiliki ketajaman akal. Ya, baik. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah 4 hal yang mempengaruhi pendengaran seseorang. Hatinya, imannya, keluasan ilmunya, dan ketajaman akalnya. Jemaah sekalian yang saya hormati, tipe pendengaran yang ketiga adalah mendengar dengan pertolongan dan bimbingan Allah. Inilah mendengarnya para wali. Inilah mendengarnya para wali. Jadi kalau para sahabat rata-rata tadi mendengarkan ayat dengan ilmu, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengarkan ayat tadi dengan bimbingan Allah. Maka ini dinamakan dengan ilham. Jadi apa yang kita dengar, kemudian Allah berikan ilham. Pertama, Allah yang mengarahkan Anda mendengar, setelah itu Allah memberikan Anda ilham tentang apa yang Anda dengar. Dan ilham ini jamaah sekalian, satu tingkat keimanan yang sifatnya pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Anda masih ingat sewaktu kita mengkaji surat Al-Fatihah, bahwa Allah memberikan hidayah dengan 10 cara.
dengan 10 cara. Antara lain kepada Nabi Allah bicara langsung. Yang kedua Allah kirimkan malaikat. Yang ketiga melalui wahyu. Yang keempat melalui ilham. Yang kelima melalui mimpi. Yang keenam melalui firasat dan selanjutnya. Allah berikan ilham. Nah, maka pendengaran yang kedua tadi Anda dengar dengan akal, mendengar dengan ilmu, ini dalam kemampuan kita semuanya. Tetapi nomor 3 ini jamaah sekalian, pendengaran nomor 3 ini adalah pendengaran murni anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, beliau mengatakan ini adalah tingkat sima' yang paling tinggi, bahwa Anda mendengar bukan dengan telinga, bukan dengan ilmu, melainkan Anda mendengar dengan Allah. Yang pertama mendengar dengan telinga, yang kedua mendengar dengan akal, nomor 3 Anda mendengar dengan Allah. Baru sekarang saya mendengar dengan Allah. Iya, nanti kita lihat hadisnya. Di sini disebutkan hadis riwayat Bukhari. Hadis ini cukup panjang, saya ambil bagian akhir saja. Tapi enggak masalah, saya sebutkan bagian awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada jalan yang paling kucintai ditempuh seorang hamba untuk mendekatiku kecuali ia menempuh jalan kewajiban. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan apabila hambaku terus melakukan yang sunnah lagi, dalam rangka mendekati aku, maka aku benar-benar mencintainya. Jadi ini 2 jalan mendekati Allah. Ada orang yang mendekati Allah hanya dengan kewajiban saja. Nomor 2, ada orang yang mendekati Allah di samping kewajiban, mereka juga sungguh-sungguh dengan yang sunnah. Salat wajibnya iya, salat sunnahnya juga diborong. Puasa wajibnya iya, puasa sunnahnya juga iya. Zakat yang wajib iya, sedekah yang sunnah juga iya. Nyaris tidak ada ibadah wajib, melainkan ada ibadah sunnah sebagai pendamping. Salat wajib, salat sunnah. Puasa wajib, puasa sunnah. Zakat wajib, sedekah sunnah. Haji yang wajib, umrah yang sunnah atau haji yang sunnah. Haji yang sunnah maksudnya haji kedua. Jadi nyaris tidak ada yang hukumnya wajib, melainkan ada yang hukumnya sunnah sebagai pendamping. Jadi Allah berfirman, apabila hambaku terus mendekati aku dengan kesungguhan menjalankan yang sunnah, apa yang terjadi? Hatta uhibbahu. Maka aku benar-benar mencintainya. Allahu Akbar. Jadi ada yang mencintai Allah, dan ada orang yang dicintai oleh Allah. Yang menjadi tujuan kita yang mana? Kita cinta atau Allah cinta? Israel itu juga cinta Allah, tapi Allah tidak cinta mereka. Orang-orang Nasrani juga cinta Allah, tapi Allah tidak cinta mereka. Tapi jamaah sekalian, untuk mendapatkan cinta khusus dari Allah, jalankan semua yang wajib, kemudian jalankan pula yang sunnah. Baik, ketika Anda sungguh-sungguh melakukan yang wajib dan yang sunnah, Allah mencintai Anda. Ketika Allah mencintai Anda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi pandangannya untuk melihat. Wa yaduhu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya untuk menggenggam. Wa rijluhu allati yamshi biha, aku akan menjadi kaki untuk dia berjalan. Ini kalau Anda sudah sampai di level dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pendengaran Anda, penglihatan Anda,
genggaman tangan Anda, langkah kaki Anda, ini semuanya dengan Allah. Dengar, ada orang yang mendengar dengan hawa nafsu. Ada orang yang melihat dengan hawa nafsu. Ada orang yang memegang, berjalan dengan hawa nafsu. Tapi orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla, mereka mendengar dengan Allah. Mereka melihat dengan Allah, menggenggam dengan Allah, berjalan dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa jamaah sekalian? Allah membalut setiap anggota tubuh mereka dengan hidayah. Saat mendengar, pendengarannya dengan hidayah dari Allah. Saat melihat, melihatnya dengan hidayah dari Allah. Saat menggenggam, melangkah, menggenggam dan melangkahnya dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan jamaah sekalian, kalau Anda mendengar dengan hidayah Allah, apakah Anda akan mendengar yang buruk? Mendengarkan yang sia-sia? Tidak. Ketika Anda melihat dengan hidayah Allah, melihat dengan Allah artinya melihat dengan hidayah Allah. Apakah Anda akan melihat yang enggak baik? Enggak mungkin. Jadi, pandangan sepenuhnya dengan hidayah Allah, pendengaran sepenuhnya dengan Allah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, pendengaran kelas tertinggi bahwa Anda enggak mendengar dengan telinga, Anda pun enggak mendengar dengan akal, tapi Anda mendengar sepenuhnya dengan Allah, alias dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hidayah Allah datang untuk pendengaran? Hidayah ini datang di awal dan di akhir. Hidayah ini di awal dan di akhir. Maksudnya, hidayah ini datang untuk membuat Anda mendengar yang baik. Ini pendengaran di awal. Bagaimana pendengaran? Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan pendengaran Anda hanya untuk yang baik. Lalu pendengar di akhir, hidayah di akhir, setelah Anda mendengar, datang lagi hidayah Allah. Datang lagi hidayah Allah, sehingga apa yang Anda dengar ini kemudian masuk dalam hati. Jadi Allah berikan hidayah ini 2 kali. Di awal mendengar, Allah berikan hidayah agar Anda mendengar. Tadinya Anda enggak mendengar. Tapi ketika ada kebaikan untuk Anda, maka Allah membuat telinga Anda mendengar. Ini hidayah di awal. Lalu setelah Anda mendengar A, B, dan C, macam-macam yang Anda dengar, Allah berikan lagi hidayah, sehingga apa yang Anda dengar menjadi manfaat bagi Anda. Ini jemaah sekalian yang saya hormati, sebagian orang datang kajian, nggak pakai nama ya, bisa Anda, bisa saya juga. Nggak semua yang kita dengar itu masuk dalam hati. Itu masih terlalu berat. Oh, itu bukan saya orangnya. Allah sudah memberikan hidayah di awal sehingga Anda mendengar kebenaran itu. Tapi Allah tidak memberikan hidayah di akhir sehingga apa yang Anda dengar tidak masuk di hati. Tidak masuk di hati jemaah sekalian. Nah, jadi saya ulangi, kata Imam Ibnu Qayyim, pendengaran tertinggi bahwa Anda mendengar dengan Allah. Bukan dengan telinga, bukan dengan akal, tapi dengan Allah. Mendengar dengan Allah artinya Anda mendengar sepenuhnya dengan hidayah Allah. Hidayah itulah yang membuat Anda mulai mendengar, dan dengan hidayah itulah apa yang Anda dengar kemudian menjadi pelajaran. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itu mengenai 3 jenis pendengaran. Insya Allah yang akan datang adalah apa saja yang didengar. Tadi pendengaran, yang akan datang adalah yang didengar. Tapi insya Allah untuk pekan besok, kajian kita adalah tentang surga insya Allah ta'ala. Insya Allah setiap kajian akan saya usahakan untuk menyiapkan fotokopian. Hari ini baru sedikit. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita perbanyak lagi. Saya nggak tahu kira-kira minimal butuh berapa kita ini. 50 itu cuma 1 baris saja nggak cukup. Baik, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Bagi Anda yang hendak bertanya, dipersilakan. Baik, kita sudahi kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.